Nah, kita laporan kan, diambil lah. Itu harus ada uang tip, yang bilang kuliah ya. Atau 5.000 paling apanya kadang-kadang 15.000, ada 20.000 Pak. Itu kalau nggak dikasih, masih dikerjakan. Cuma diperlambat. Alasannya, oh, no, dulu yang ada duitnya, kata kasarnya begitulah, cuma namanya premanisme itu, auzubillah min dzalik. Sampai itu kalau nggak salah hari itu ada yang kena todong kalau nggak salah. Disitulah kejadian itu namanya premanisme itu Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusinya nih ke depannya kami. Karena kami Pak sakit hati sebenarnya Pak, sebenarnya kalau dibilang sakit hati Pak. Sakit hati begitu. Tidak ada kenyamanan untuk supir kami, supir khususnya pengemudi di Tanjung Priuk, Jakarta. Belum lagi luar kota. Luar kota hampir sama semua, pungli itu tuh banyak Pak. Premanisme banyak. Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar. Kepolisian harusnya malu. Tangkap pelaku pungli harus menunggu perintah Jokowi. Ditulis Adin di siword.com. Hai Indonesiaku, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama saya di Suara Channel Bapak Infrastruktur. Penduduk Indonesia memang cukup banyak, kurang lebih 270 juta jiwa. Keanekaragaman dan perbedaan kepentingan sering mengakibatkan keributan dan tindak tercela lainnya. Tidak sedikit banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mencari uang demi kehidupannya. Mencuri, memeras, bahkan ada yang melakukan pungutan liar atau pungli di perusahaan atau di kantor tertentu. Tentu saja hal ini meresahkan masyarakat yang bersangkutan. Untuk itu, di Indonesia dibentuklah lembaga yang bertugas khusus untuk kenyamanan masyarakat. Dan adalah salah satu tugas Kepolisian Republik Indonesia untuk menertibkan pungli dengan dibentuknya cyber pungli. Diharapkan dengan dibentuknya cyber pungutan liar ini bisa menekan berbagai pungli yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Pungutan liar memang sulit diberantas karena sudah menjadi kebiasaan. Mereka beranggapan bahwa pungutan liar hanya sebagai pemberian seikhlasnya dari masyarakat. Tetapi pada pelaksanaannya di lapangan mereka memungut uang dengan paksa dan dengan jumlah uang tertentu. Baru-baru ini Presiden Joko Widodo mampir ke Tanjung Priuk dan melakukan pertemuan dengan para sopir kontainer. Hasil dari pertemuan tersebut terungkap bahwa para sopir kontainer sering dipalaki oleh para preman, khususnya ketika terjadi kemacetan. Di dalam video yang beredar menanggapi keluhan para sopir kontainer tersebut, Presiden langsung menelpon Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Presiden memerintahkan Kapolri untuk menyelesaikan keluhan dari para sopir-sopir kontainer ini. Pak Kapolri, selamat pagi. Siap, selamat pagi Bapak Presiden. Enggak, ini saya di Tanjung Priok, ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Siap. Yang kedua juga
kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu aja, Siap. Pak Bori. Iya. Sekarang, Ya, terima kasih. kami masih dengan Pak Panglima di Jawa Barat. Iya, oke. Nggak apa-apa. Ya, itu aja. Terima kasih. Hasilnya memang cepat. Polisi menangkap sekitar 49 pelaku pungutan liar yang kerap membuat resah para sopir-sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk. Penangkapan itu tak lama setelah para sopir mengadu langsung ke Presiden Joko Widodo. Jokowi pun langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberantas pungutan liar dan premanisme di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priuk. Kita harus mengapresiasi kinerja cepat dari pihak kepolisian. Namun ada juga timbul kesan yang kurang baik dari kepolisian. Seolah-olah polisi baru bergerak setelah ada presiden memerintah. Jadi selama ini polisi diam saja dan baru bertindak ketika diperintah langsung oleh presiden. Seharusnya kepolisian malu, baru bertindak jika ada perintah. Pihak kepolisian mempunyai sumber daya yang cukup untuk melakukan tindakan pemberantasan pungutan liar dan premanisme. Karena kepolisian mempunyai nomor layanan pengaduan pungli dan mempunyai saber pungli. Dengan kejadian ini, polisi harus lebih peka terhadap kondisi yang ada di lapangan. Apalagi pungutan liar yang diperintahkan Presiden Joko Widodo untuk diberantas terjadi di wilayah ibu kota negara. Wow! Seharusnya polisi lebih cepat tahu dan cepat untuk menanggulanginya. Presiden Joko Widodo mengetahui adanya pungutan liar ini di Tanjung Priuk dari media sosial yang beredar. Halo teman-teman, semangat pagi. Saya sekarang ada di pelabuhan, tepatnya di PT Olah Jasa Andal. Kita akan investigasi terkait tentang pungli yang ada di PT Olah Jasa Andal. Ini kebetulan di depan ada sopir. Kita nanti akan lihat, tanya jawab modus punglinya seperti apa. Ini kita ada di Tenggo, di alat nomor 5. Kita tanya-tanya dulu. Bentar, kita investigasi. Pak, namanya siapa Pak? Aloy. Dari PT mana Pak? Darmasa. Kalau bongkar di sini masih suka ngasih duit? Ya, ngasih Jepang. Oh, Jemban. Langsung ke alat apa ke kraninya Pak? Rani, Ke krani. Kalau ngangsur tetap Jemban atau berapa? sama. Oh, sama. Ya, kita lihat nanti cara ngasihnya seperti apa. Ini alatnya ada di atas ya. Kita tunggu kraninya. Kraninya masih belum kelihatan. Kita telusuri terus investigasi pungli di PT Oja. Mungkin ke depan, polisi harus membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring ketat dan secara terus-menerus berkesinambungan untuk memantau media sosial lebih luar dari cyber pungli. Sehingga polisi tidak malu. Seharusnya polisi lebih cepat tahu jangan didahului oleh Presiden Joko Widodo. Ini menjadi sungguh terlalu. Sebenarnya masalah pungutan liar atau pungli ini masih kecil. Jadi tidak seharusnya seorang presiden turun tangan. Ketidaktahuan atau keterlambatan kepolisian membuat Presiden Joko Widodo turun tangan langsung. Masih banyak masalah besar lain yang harus ditangani presiden. Tapi tindakan Presiden Joko Widodo ini seolah memberi teguran kepada Kapolri agar bisa bekerja lebih cepat dan menyeluruh. Bukan hanya mengurusi rencana tilang online atau digital, tetapi harus bisa mengurus masalah lain seperti pungutan liar di seluruh Indonesia. Perilaku premanisme di Tanjung Priuk ini sangat meresahkan para sopir-sopir kontainer. Mereka bertindak secara berkelompok, bahkan berjamaah. Untuk itu, polisi menangkap puluhan orang.
kurang lebih 49 pelaku yang berhasil ditangkap termasuk dalam angka kumulatif dari hasil tindak lanjut Polisi Resort Metro Jakarta Utara yang berhasil menangkap 12 di TKP PT DFC dan 16 orang di PT DKM. Sementara untuk polisi sektor Cilincing menangkapi 6 pelaku dan 15 pelaku di polisi sektor Tanjung Priuk. Modus yang dilancarkan pelaku berbeda-beda di tiap posnya. Mulai dari pintu masuk pelabuhan sekitar 2.000-an, sampai paling besar pada saat pengangkatan kren atau peti kemas sebesar 10.000 hingga 20.000 rupiah. Pungutan liar atau pungli seperti ini sangat mungkin terjadi di tempat lain, bukan hanya di pelabuhan Tanjung Priuk kawasan saja. Kepolisian harus menjadikan perintah Presiden ini sebagai penyemangat dan sebagai teguran keras agar kepolisian tidak berdiam diri dan hanya menunggu laporan saja. Kepolisian harus aktif mencari informasi ke berbagai tempat yang memungkinkan terjadinya pungutan liar atau pungli, sehingga kinerja kepolisian bisa lebih diapresiasi oleh masyarakat Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Salam hangat, Bapak Infrastruktur.